Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bahwa filsafat dan Islam itu bedanya adalah kalau filsafat itu tidak berdasarkan iman, tetapi kalau Islam itu berdasarkan iman, Oleh karena itu filsafat ini berangkatnya dari akal manusia, dari akal manusia. Nah, karena berangkat dari akal manusia, maka filsafat itu tujuannya adalah untuk mengetahui semuanya yang ada di sekitar manusia dan bahkan manusia itu sendiri. Itu akal. Itu apa? Filsafat. Okay? Filsafat. Nah, seperti halnya kata al-filsafat, melihat telaga. Telaga itu air, ada airnya, dan dia itu ingin melihat sampai sedalam-dalamnya sehingga dasarnya kelihatan meskipun telaga itu sangat dalam. Itu filsafat, mencari akar-akar dan sebagainya. Nah, di sini Imam Ghazali mengatakan bahwa filsafat itu juga menimbulkan ilmu-ilmu yang kaitannya nanti ada kepercayaannya, ya, bisa dipercaya. Ya, misalnya ilmu kedokteran, ya. Ilmu kedokteran itu munculnya filsafat. Dari filsafat. Kedokteran itu muncul dari ilmu filsafat. Nah, itu kan sangat berguna bagi umat manusia. Nah, sampai Imam Ghazali itu mengatakan bahwa filsafat itu ada yang bisa dipercaya dan ada yang tidak dipercaya. Imam Syafi'i membagi ilmu menjadi dua. Yang pertama ilmu fikih, yang kedua ilmu tib. Nah, ilmu tib. Ya, maksudnya kalau ilmu fikih itu adalah ilmu yang berdasarkan wahyu, berdasarkan apa? Nubuah, kenabian. Okay? Nabi kan dapat wahyu dari Allah SWT, kemudian disampaikan kepada umat manusia untuk menuntun umat manusia kepada ajaran-ajaran Rasulullah SAW, ya, yang disebut dengan ad-din al-Islam. Okay. Nah, yang kedua adalah ilmu tib. Nah, ilmu tib itu kayak ini nggone pesantren itu napa niku ada ilmu agama, ilmu umum. Ya. Imam Ghazali, Imam Syafi'i mengatakan yang kedua adalah ilmu tib, yaitu ilmu kedokteran. Itu maksudnya ilmu tib itu adalah ilmu yang dilahirkan dari filsafat. Ya. Filsafat niku sumbernya saking nopo? Ya, saking akal lan saking pengalaman, saking percobaan, saking pengamatan. Dan akal, saking akal. Nah, rasio kalian empiri. Nah, ini udah cara Jawane. Ya, rasio kalian empiri. Nah, gitu. Nah, kalau orang percaya pada ilmu kedokteran, ya, percaya bahwa ada penyakit corona misalnya, ya, itu kan kita percaya ada penyakit corona, kita tidak tahu. Tahunya itu gejalanya dong. Malah saya kira OTG, orang tanpa gejala.
Wah, repot nih orang tanpa gejala. Akhirnya masuk nopo? Orang dalam pengawasan ODP. Nah, itu karena orang tanpa gejala tapi ada reaksi-reaksi tadi, deteksi. Selama masih bisa dideteksi itu namanya ada barangnya, ada wujudnya. Wujud napa niku penyakit yang sangat terpendam. Nah, niku percaya. Kalau itu percaya, kenapa agama kok tidak percaya? Ngoten niku maksudnya Kang Bujang. Kenapa agama tidak percaya? Padahal agama Islam itu dilahirkan dari Rasulullah SAW, dari seorang nabi yang terbukti tidak pernah berbohong, yang sangat jujur dan disertai dengan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Ya, mukjizat-mukjizatnya Kanjeng Nabi sampun mboten ketinggal sebab Kanjeng Nabi sampun sedo. Tetapi ada mukjizat yang paling besar yang tetap ada, yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an itu kan mukjizat yang paling gede toh. Nggih, mukjizatipun Kanjeng Nabi. Al-Qur'an itu sejak awal sampai akhir tidak pernah berubah. Awal ketika diturunkan sampai akhir sekarang kita dapat menikmati, dapat membaca, nggih. Al-Qur'an itu mboten berubah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dan itu bukti. Dan lebih hebatnya lagi bahwa Al-Qur'an itu tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan modern. Nah, ilmu pengetahuan modern itu dilahirkan atau berdasarkan berakarkan filsafat. Agama modern, ilmu filsafat. Nah, ngoten. Jadi ilmu filsafat niku makanya melahirkan ilmu-ilmu modern. Sains modern. Ini sains, ilmu pengetahuan, kealaman dan sebagainya. Al-Qur'an dilahirkan boten saking mriku. Boten saking akal, tapi saking wahyu. Ya. Saking wahyune Gusti Allah. Awet zaman 1400 jadi 15 abad yang lalu. Nggih. Al-Qur'an niku memberikan penjelasan-penjelasan tentang alam, tentang penyakit, tentang menungso, tentang tanduran, tumbuh-tumbuhan, tentang binatang-binatang, tentang langit. Sampai sekarang ini terbukti sejajar, terbukti menantang malahan, bukan namun sejajar, tapi menantang pun bahwa semakin canggih temuannya manusia ini, maka di situ Al-Qur'an sudah menantang. Contohnya langit saja sudah sulit. Sab'a samawat, 7 daripada langit. Langit niku penafsiran para ulama, ya. Seolah-olah langit berlapis-lapis niku nopo langit itu. Sampai sekarang belum dapat dibuka oleh para ilmuwan. Para ilmuwan niku nganti ana sing ngarani nek langit niku galaksi. Ya, galaksi. Kumpulan-kumpulan bintang-bintang niku galaksi. Bintang-bintang, langit. Planet-planet, ya. Galaksi itu kumpulan bintang-bintang yang galaksi jumlahnya juga tidak terhitung, kata itu. Ya. Nah, kok sab'a samawat, ya, 7 itu diperkirakan, 7 itu artinya adalah banyak menurut bahasa pada waktu niku. Ketika Al-Qur'an turun, sab'a samawat mboten kok itu pas, mboten, ya. Contohnya sab'ata ayam, hari, 7 hari. 7 hari. Gusti Allah gawe jagat saisine napa? 7 hari. Lah 7 napa 24 jam kali 7. Mboten. Sebabnya matahari pada waktu itu mboten wonten. Nah, 24 jam itu kan karena ada matahari. Kang nggih. Nah, 24 jam itu dihitung
matahari itu beredar, beredar. Nah, terus bulan itu komariah niku wonten bulan. Tapi pada waktu bumi digawe napa pun wonten matahari kan dereng wonten. Langit-langit digawe napa wonten matahari kan mboten wonten. Mila sing jenengane 7 dina niku napa niku? Sab'ata ayyam niku, nggih. Lah niku kan berarti mboten dina sing kados kita ketahui ini iki mboten. Tapi cara ahli tafsir jenengane dahr. Ngomong dahr niku sing tidak terbatas. Wong Gusti Allah ngarani kadang-kadang sehari niku napa niku fi yaumin kana miqdaru alfa sanatin. Sedina sing mbok hitung-hitungane kuwi apa? 1000 tahun. Normale sing khamsina alfa sanatin niku 50.000 tahun. Nah, niku satu hari 50.000 tahun. Nah, malaikat do munggah ya rugi ya do munggah. Ya. Tengene napa? Napa niku? Baik salam niku napa niku? Aras gitu. Nah, mila yaum niku dereng tentu seperti kita ini. Yaum niku bermacam-macam. Nah, tengah akhirat satu harinya 1000 tahun niku sangat masuk akal. Ya, sangat masuk akal. Nah niku. Mila napa niku ilmu sing muncul saking Al-Qur'an. Tafsir saking Al-Qur'an niku luar biasa. Nah, nek mun ngoten Kanjeng Nabi sing neta sing ngasta Al-Qur'an niku nggih kedahe menungso niku taslim. Taslim niku napa? Menerima. Nggih, tunduk dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Mukjizatnya ada, nabinya ada dan sebagainya, kenyataannya ada. Tapi masih banyak orang yang tidak percaya. Ya, masih banyak. Ya, ini anu kae, wong nek duwe iman niku napa niku akhlaknya ya terjaga. Kanjeng Nabi niku di sini kalau orang belajar kepada Rasulullah dan semua tindak tanduknya, akhlaknya dan sebagainya, maka dia akan memiliki kesimpulan bahwa Rasulullah itu sebetulnya lebih cinta kepada manusia, kepada umat ini, ya, umat ini. Lebih besar daripada orang tua terhadap anaknya. Itulah maksudnya pada halaman 152 Al-Mungkin Wadolal ini. Rasulullah itu sangat-sangat mengkhawatirkan umatipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus pertanyaannya apa? Ya, apakah ahli filsafat itu bisa percaya kepada nubuah? Ya. Ahli filsafat apakah bisa mempercayai nubuah? Nubuah itu berarti kenabian mesti saking wahyu Allah. Nah, niki filsafat itu munculnya sebelum Nabi Isa, ya, lama sekali, ribuan tahun sebelum Nabi Isa sudah muncul filsafat Yunani, filsafat Greek. Terus akhirnya sampai kepada Kanjeng Nabi dan sampai sekarang terus berkembang filsafat. Tapi filsafat itu dibagi dua. Ada yang bisa percaya dengan wahyu, ya. Ada yang tidak percaya. Ada yang tidak percaya. Bahwa nanti Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu dianggap salah satu daripada filosof. Ya, ini orang barat ngarani Kanjeng Nabi niku filosof. Nah, tidak bisa membedakan antara Aristoteles kali Kanjeng Nabi. Ya, Socrates kali Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Muhammad SAW bukan filosof. Ya. Tapi kecerdasannya tidak kalah dengan filsafat karena Rasulullah punya apa? Sifat apa?
fatona. Nggih. Saleh, pinten? Apakah semua ilmu filsafat bisa diterima dalam hukum Islam? Ya, apakah apakah filsafat itu bagaimana hukumnya filsafat ya padha karo ngono. Ya, hukumnya mempelajari filsafat. Nah, niki kalau Imam Ghazali ya, kita kembali kepada Imam Ghazali bahwa ada bagian filsafat ingkang kalau kita percaya menjadi kufur. Ya. Antara lain ya sing kula sebutaken. Pertama, bahwa alam ini diciptakan oleh Allah saka ana dadi saka ora ana dadi ana apa saka ana tekan ana. Pertanyaane. Ya. Dari ora ana dadi ana. Tapi nek filsafat ngarani nek alam iki didadekke Gusti Allah dari ada menuju ke ada. Artinya ana apa? Wonten bahan sing Gusti Allah gawe alam niki nggih menika hayula, yula, nggih. Nah, yula niku napa? Hayula niku materi asal. Angin, api, debu, air. Nah, Gusti Allah niku sadurunge menciptakan alam mun wonten niku wau, ngoten lho. Unsur niku. Niki filsafat ngakoni nek sadurunge alam niku wonten barang-barang niku. Gusti Allah kerek nyipta saking barang yang sudah ada. Niku seolah-olah Gusti Allah niku boten kodim dewi. Tapi wonten kodim saliyane Gusti Allah nggih menika hayula. Niku sing Imam Ghazali ini yang nggak bisa diterima. Ngoten nggih? Yang kedua, nek Gusti Allah niku ora weruh sing juz'i, sing tafsir, weruhe mung ijmali, sing gumblengan. Ini nggak bisa diterima. Ya. Yang ketiga, wong sok nek bangkit dari kubur niku mboten kalih jasate, niku wong filsafat. Nggih. Wong dibangkitke saking alam kubur mangke teng dina kiamat niku namung ruh. Tapi Imam Ghazali mengatakan dibangkitkan dari kubur niku nggih jasate. Jasaduhu wa ruhuhu. Jasadul insan wa ruhul insan. Lan kabeh makhluk. Nggih. Niku nek cara filsafat akhirnya ditolak kali Imam Ghazali. Ojo iki gak boleh dipercaya. Nggih. Nah, niku sing penting niku lah niku nggih. Niku sing penting. Sehingga lalu bagaimana hukumnya? Hukumnya asal kepercayaan-kepercayaan tadi dihilangkan maka boleh. Nah, ketika boleh halal belajar ilmu filsafat niku maksudnya filsafat sing tidak kaitannya kalian kepercayaan. Kepercayaan apa? Kepercayaan ketuhanan al-ilahi. Al-ilahi itu mriki wonten. Nggih, al-ilmu ilahi. Sing bangsa ilahiyah. Teologi niku gak kena. Bab wong ahli filsafat niku kados dene Ibnu Sina, Al-Farabi niku ngarani Gusti Allah niku menciptakan dunia seisinya niku melalui fuyud. Nggih menika melalui emanasi. Emanasi niku napa? Boten emanasi panas niku boten, maksudnya emanasi ngluber. Gusti Allah ngluber. Ngluberane nganti 10 ya. Ping 10 ngluber. Terakhir dadi alam sak jagat sak isine niki. Wis ora perlu kula sebutke satu persatu ya. Ngoten mawon ngluber. Ngluber yang pertama engko dadi malakut, malaikat, ngluber kedua engko dadi ngoten niku. Malaikat Jibril makal ngamot terus bablas. Nah, mau dadi bumi sak isine iku luberan sing kaping 7 mangke binatang-binatang luberan sing kaping 9 mangke 10 menungso. Gusti Allah
Nglober iku faid. Faid fa ya dot. Faid fuyud. Nah, niku imam ini niku dibantah, imam kenapa niku cara Imam Ghazali, Gusti Allah niku menciptakan saja. Kun fayakun. Ya. Ana sira fayakunu wujud apa menungso, wujud apa makhluk. Jadi minal adam ilal maujud. Minal adam saking kosong, adam bukan adam, abjad tapi kain. Minal adam ilal wujud. Nah, terus wujud. Nah, ex nihilo. Cara bahasa merangkene. Ex nihilo, keluar dari kekosongan. Nah, okay. Terus wujud, mboten kok dari wujud ke wujud, mboten. Nah, niku. Wonten malih, monggo. Apa benar Imam Ghazali pernah berkata ketinggalan gitu? Ya, Imam Ghazali memang bahwa halal filsafat itu dikaji. Nah, napa niku wong-wong sing ora seneng Imam Ghazali, kritik-kritikane niku Imam Ghazali niki mateni ilmu filsafat. Mboten mateni. Nggih. Imam Ghazali niku dianggap mateni filsafat mila Duhal Islam Amin apa niku Muhammad Amin ya. Profesor Muhammad Amin ya. Di dalam kitabnya Duhal Islam ngarani Imam Ghazali niku padha karo nyembelih ayam bertelur emas. Nah, karena filsafat dimatikan, maka kemudian dia menganggap Imam Ghazali mematikan. Oh tidak mematikan. Ya. Karena muncul setelah itu juga misalnya ada itu Ibnu Rushd, Imam Ghazali ngarang kitab jenenge Tahafutul Falasifah, hancurnya para ahli filsafat. Terus muncul setelah itu ulama di Andalusia jenenge nama Ibnu Rushd niku ngarang Tahafut rusae kacone kitab kacau. Nah, bantah Imam Ghazali. Ya, mboten napa-napa niku biasa ini. Itu pengetahuan ya. Ulama-ulama saling bantah. Tapi sayangnya Imam Ghazali sudah wafat sehingga tidak menjawab ya. Nah, sing dibantah napa ya termasuk niku wau dalil-dalil bahwa Gusti Allah niku wonten damel teng mriku pun wonten benda ya niku dibantah kali tafut niku wau ya. Wonten. Gusti Allah nyatane teng Al-Qur'an niku sahab wonten. Sahab. Nawale sinten? Bagaimana belas kasihnya Rasulullah terhadap umatnya? Ya. Digambarkan oleh Imam Ghazali tadi ya. Bara waman nadhara fi aqwali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mau menelaah, berpikir-pikir tentang apa yang ada dalam hadis ya. Wa ma warada fil minal akhbar niku ya. Fi ihtimami birsyadil khalqi. Bagaimana perhatiannya luar biasa dari Rasulullah SAW untuk menunjukkan manusia ya. Membimbing manusia, irsyad itu membimbing ya. Tidak hanya menunjukkan hidayah itu menunjukkan hidayah ya. Tapi kalau irsyad itu membimbing, kados seperti anak-anak bagaimana bisa jalan, maka dia dibimbing oleh orang tuanya. Terus wa isla wa talaffuthi fi jarnas bi anwa'ir rifqi, dengan berbagai cara yang halus ya. Beliau ini sangat lembut di dalam menarik hamba, di dalam menarik umatnya untuk berjalan di atas jalan yang lurus. Wal lutfu halus ila tahsinil akhlaqi, dalam untuk memperbaiki akhlaknya manusia. Halus. Nek biasane
wong niku kelihatannya akhlaknya baik, budi pekertine baik, tapi nek dhewean niku biasanya asline ketok. Kan ora? Nggih. Asline nyolongan ya nyolong wae. Dhewean nggih. Kowe toke ya dadi bupati, dadi menteri, dadi apa, wah wong hormat kabeh. Tapi begitu dhewean ya entek-entekno dhuwit gitu ya. Nah, niki sebabnya tahsinul akhlaknya yang buruk. Tidak sampai akhlaknya itu dia menjadi nifak malah. Menjadi munafik ya. Wa islahi dzatil bayin. Nah, terjun di dalam masyarakat untuk berbuat baik ya, sesama manusia. Dan intinya bahwa Rasulullah itu memperbaiki orang, baik agamanya, dunianya, maupun dunianya, ya, maupun dunia. Jadi itu dapat diketahui secara daruri. Demikian ya. Nah, mari kita akhiri dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.